Iya. Saya melihat kayaknya ini Mas Anies ini memang mungkin ya, kalau insya Allah itu masih cinta kepada rakyat Indonesia, menghadirkan satu pemimpin yang nampaknya bukan kebetulan, ini memang kayaknya ada yang mengatur gitu ya. Jadi sangat sayang sekali Indonesia kalau tidak menjadikan seorang Anies yang apa itu akhlaknya baik, apa itu kinerjanya juga bagus, tidak neko-neko lah karena tapi kalibernya kaliber internasional. Jadi yang berharap Indonesia itu Anies untuk menjadi pemimpin itu bukan orang Indonesia saja. Ya, bagaimana Om? Jadi ini yang membuat saya takjub. Ada beberapa penulis yang setelah saya buka itu isinya sangat luar biasa. Padahal dia itu ada hampir semua kalau nggak salah itu belum mengenal Anies secara pribadi. Ini betapa ini orang-orang hebat ya, bisa mengetahui seseorang, ya, mengetahui seseorang tanpa mengenal orangnya, tapi dia mengejar atau apa itu Mas Anies itu sejak dari zaman historis dia lah, sejak kecil, remaja, SMA, kuliah, sampai menjadi pejabat itu bayangkan. Yang ini salah satunya adalah punya Pak Agus Wahid ini. Pak Agus Wahid ini 500 halaman Pak, 506 halaman. Ya. Kalau satu lagi ada punya Pak Tansil Lindrung itu. Pak Tansil Lindrung ya? Ya, ada juga. Banyak saya di dalam nanti ya. Terus ada lagi yang ini Sutrisno Muslimin ini kan ini ya, Pak. menyinggung ini, beliau ini kebetulan tentang Pak Sutrisno, tapi dia ini termasuk di lingkaran. Dia ini pendidik sama dakwah sama politik ya Pak ya, beliau ya. Ini di Jogja ini banyak orang mengeluarkan tentang buku-buku saku seperti ini. Oke. Ini judulnya menjadi relawan efektif, produktif dan intelektual. Ada panduan ya? Ada panduannya seperti itu. Oh, ini Relagama yang mengeluarkan ya, jadi relawan ya. Banyak buku yang menceritakan nama Mas Anies itu, ini mereka bukan tipe orang yang dia mau menulis supaya nanti jadi sesuatu, tidak. Dia juga nggak ada terlalu penting untuk ketemu Mas Anies, tapi dia kepengen ikut berdakwah dengan apa yang dia ketahui tentang Anies. Bagus untuk menjadi apa itu akan datang, dan dia hanya menghubungi saya minta tolong kalau bisa Mas Anies membuat kata pengantarnya. Artinya sekaligus minta dikoreksi, betul nggak buku saya ini? Tapi saya baca, sudahlah, saya kagum lah ya. Kagum ya. Karena saya yang cukup lama mengenal Mas Anies itu dan tahu tentang Mas Anies, ini dia bisa menulis dengan bagus. Saya melihat kayaknya ini Mas Anies ini memang mungkin ya, kalau insya Allah itu masih cinta kepada rakyat Indonesia, menghadirkan satu pemimpin yang nampaknya bukan kebetulan, ini memang kayaknya ada yang mengatur gitu ya. Jadi sangat sayang sekali Indonesia kalau tidak menjadikan seorang Anies yang apa itu akhlaknya baik, apa itu kinerjanya juga bagus, tidak neko-neko lah karena tapi kalibernya kaliber internasional. Jadi yang berharap Indonesia itu Anies untuk menjadi pemimpin itu bukan orang Indonesia saja, orang seluruh dunia. Mungkin dia melihat Indonesia kasihan gitu, seperti kayak orang-orang Jepang itu kan, aduh kasihan kok begitu membuat kereta bunganya sampai 3,4%, padahal kalau sama kami cuma 0,1 negara ini. Itu kan sangat cinta kepada Indonesia. Kita ingat waktu Nelson Mandela. Ya. Apa urusannya kita dengan Nelson Mandela? Tapi kan semua dunia berharap supaya Nelson Mandela menjadi pemimpin karena orang rakyatnya sedang seperti itu. Jadi itulah yang tergambar di Indonesia yang ada pada saat ini. Jadi saya termasuk pendukung itu senang karena pertama itu kan kita kan dari ingin mengusung pemimpin itu harus ada trust dulu, harus ada dia yakin jujur, yakin apa itu tidak mempunyai keinginan atau menjadi boneka misalnya, kan tidak. Jadi kalau kita betul-betul berjuang dengan keras, berdoa dengan bagus gitu ya,
masa sih Allah tidak akan Memberikan pemimpin yang terbaik, memberikan pemimpin yang terbaik Betul. bagi rakyatnya yang mencintai, dan nampaknya Anies juga cinta kepada rakyat. Jadi saya kira itu. Jadi jangan selama ini penguasa merasa dikoreksi masyarakat, mestinya kan mendengar telinga masyarakat, jangan malah kemudian. Jadi saya boleh bilang begini, Om itu tidak cinta buta. Om itu tidak taklid buta. Artinya Om benar-benar ini terkonfirmasi. Hari ini saya hadir ke tempat kediaman Om di rumah, bahwa ya buku Pak Anies Om koleksi gitu. Yang kedua, Om mungkin nggak tahu ya bahwa saya juga pendukung Pak Anies. Karena saya juga dari salah satu aliansi Satu Hati Indonesia, selaku sekjen. Makanya karena saya kepingin tahu nih sejauh mana Om ini tentang Pak Anies gitu kan. Nah saya sebagai relawan juga senang gitu loh, ya kan. Nah ini yang menarik, saya lihat kemarin dari salah satu channel YouTube ya, bahwa Om itu diundang ke kediaman Pak Anies ya. Katanya Om mau bikin satu film ya, satu film yang judulnya Manis apa? Kemarin saya lupa, saya lihat di YouTube ya. Itu seperti apa? Mau ceritanya seperti apa itu? Ya, jadi sama dengan halnya buku ini tadi. Jadi beberapa seniman, pembuat film, Okay. penulis. Saya dihubungi oleh Mas Amar, Dr. Amar itu dia salah satu dekan di universitas swasta lah. Jadi dia entah dapat info dari mana, pokoknya dia mencari saya. Itu sudah cerita 6-7 bulan yang lalu. Konsultasi bagaimana kalau kami membuat film. Ya, saya tanya lah banyak hal. Ini kemudian dia cerita bahwa ternyata sutradaranya ini pernah membuat film yang terkenal juga tentang Jokowi. Tentang Jokowi. Ya, jadi memang ini orang-orang betul-betul orang film. Mencintai apa itu kebaikan perubahan lah ya. Nah saya kan menyambut gitu. Tapi saya menyambut kan belum tentu Mas Anies menyambut kan. Tapi saya lihat lama sekali di. Nah nanti ini saya cerita sebelumnya. Boleh. Kemudian saya ajak lah para grup ini setelah saya meneliti dengan lebih jauh, nampaknya ini bagus ini. Karena kan seperti tadi saya katakan, Mas Anies ini kan diundang seluruh Indonesia sangat. Coba misalnya bayangkan ke Sumatera Utara. Sumatera Utara kan banyak kabupaten kemarin yang luas kan datang. Betul. Anies kan nggak bisa terjangkau semua. Oleh karenanya kalau bila dengan film, kan orang bisa kepengen, oh ini sosok Anies. Jadi film harus tentu bagus dong. Jangan tidak cocok dengan pasti akan Anies sampai atau terlalu tinggi juga. Saya coba Bismillahirrahmanirrahim, saya ajak ke tempat Mas Anies. Mas Anies juga mengenal saya ini selama ini kan bukan orang seniman itu loh. Ya coba lah nanti. Jadi Om posisinya di sana apa nanti? Nah, mereka meminta saya, tadinya kan saya ingin mengantarkan saja. Tetapi mereka setelah kenal sama saya agak lama, mereka minta saya terlibat di dalam film itu. Sebagai salah satu produser lah gitu ya. Produser utama? Ya kan produser itu bukan yang mengatur pembuatan teknis film, itu bukan. Produsernya yang mengatur proses-proses pengarah proyeknya, pendanaannya seperti apa yang kan saya. Oke lah. Saya setuju. Nah, kemudian saya laporkan pada Mas Anies memberikan waktu. Coba kayak apa sih gitu. Nah kemarin itu yang mungkin Mas Anan lihat di YouTube itu, bahwa kita sudah membawa sedikit sampel-sampel terhadap buku yang akan nanti dibuka. Mereka memang sudah jauh. Nah tetapi kan saya sampaikan kepada Mas Anies, Mas ini yang sudah kita kerjakan selama ini, tolong dikoreksi, diberikan masukan, tapi semoga tidak ditolak gitu. Ternyata Mas Anies kagum juga gitu, lihat anak-anak muda ini kok gitu. Iya, kalau saya lihat durasi ketemu dengan Pak Anies lumayan panjang di YouTube itu. Nah, karena ini adalah keterlibatan terhadap masa kuliah sebelum Anies menikah, diundanglah Ibu Peri untuk turut mengkoreksi dan memberikan masukan-masukan ini. Terjadilah ini nampak tilas beliau lah ya dari masa kecil. Jadi kan ini kan ada cerita yang namanya orang film itu kan dia ingin menceritakan sesuatu yang menarik bagi halayak gitu. Ini menceritakan bagaimana sih seorang Anies, orang yang sudah aktif sejak SMA,
bagaimana cara Anies ini bisa kemudian ketemu seorang calon misalnya, atau seperti apa kalau ada orang perempuan suka terhadap orang seperti Anies itu. Kan kalau dulu kan kalau perempuan itu senangnya kalau mencari pacar atau calon suami itu kan sepertinya yang kuat, yang bersatu gitu. Tapi kan tidak begitu orang-orang pinter dan orang-orang aktivis itu kan. Dia ingin mencari orang yang keren lah ya, yang pinter, kemudian berjuang. Yang penting ini ya. Nah, ini digambarkan itu pada Anies, ternyata pada saat itu banyak orang yang perempuan dari fakultas yang lain, kemudian bagaimana cara kenalan itu. Nah, ini saya kira bagus juga lah, artinya apalagi pembikin film ini orang yang memang ahli dalam bidang itu ya. Kita kenal ada satu lagu cerita yang namanya surat untuk Starla gitu, seorang istri yang surat untuk Starla. Itu lagunya kan boleh. Dia yang bikin, dia bercerita tentang begini, karena Bu Ferry itu tertarik juga gitu. Nah, itulah yang sudah kita sepakati, dan ini kita sedang mempersiapkan ya shopping di puluhan titik di Jogja, di Amerika. Oh, ada juga di Amerika pada saat kuliahnya. Nanti ya saat di Amerika kita nanti akan sampai ke Maryland di sana. Semoga saya juga mungkin ikut lah ya. Saya akan cari. Saya boleh ngelamar nggak? Itu jadi krunya. Saya kepengen cari dosennya Anies gitu ya. Mau tanya tentang bagaimana Anies waktu dia jadi mahasiswa ya. Kira-kira. Dan mungkin Mas Anies juga pernah di Tokyo. Ya itu yang kita upayakan supaya itu nanti betul-betul bisa hadir yang menyenangkan, bukan sebagai tontonan tapi juga sebagai tuntunan. Karena kan ini banyak terkandung masalah moral, masalah keaktifan seorang. Jadi sampai seperti itu. Artinya kalau kita ingin menghadirkan pemimpin, ini insya Allah menjadi amal baik kita. Kalau negara kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak baik, kemudian ada upaya-upaya setiap masyarakat ingin terlibat dalam satu kebaikan, kan itu pahala besar juga. Jadi gitu. Oke. Thank you berat Om Lim, luar biasa hari ini saya berbincang tentang Pak Anies. Mungkin sebagai closing statement Om, harapan di 2024 ya kan, karena Pak Anies akan benar-benar berkompetisi ya, yang sudah kelihatan lawannya atau sebagai sahabat dalam pilpres ya, itu ada Pak Ganjar, kemungkinan nanti akan ada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo berpeluang sangat terbuka karena memang ada Gerindra dengan PKB, kemudian masih ada Golkar juga di sana, ya kan, masih ada PAN ya, yang kemungkinan bisa saja merapat ke Pak Anies Golkar, mungkin PAN bisa ke PDI atau bisa saja ke ke Prabowo. Artinya peluang untuk 3 kandidat calon presiden kita ini terbuka, sangat terbuka, Om Lim. Jadi mungkin sebagai penutup Om, harapan pilpres kita 2024 penuh keguyuban seperti apa Om? Ya jadi begini, ini fakta ya, karena semua orang tahu ya, bahwa banyak partai-partai yang selama ini sudah terlanjur diatur-atur oleh Bapak Presiden itu ya, ada KID, kemudian dia akan memunculkan pemimpin gitu. Tahu-tahu memang kemudian Pak Presiden itu memunculkan jagonya dia melalui bersama PDI, timbullah Ganjar. Kan tentu saja partai-partai yang lain kan menjadi gundah gulana juga. Loh, ini terus saya gimana? Pak Prabowo, terus gimana? Saya ini terus gimana? Jadi mau diusung atau tidak? Atau dibiarkan? Atau kita cari sendiri? Atau apa, kan itu yang menjadi tontonan, bahwa kemudian kita lihat bahwa ada PAN, ada Golkar, kemudian silaturahmi ke tempat SBY. Oh gitu. Ya, ada silaturahmi SBY. Saya tidak tahu apakah silaturahminya itu ingin mengajak Demokrat SBY bergabung. Kalau itu kan tidak mungkin, karena kan sudah gitu kan, nanti kan tidak terhormat juga bagi partai yang sudah mengusung Anies gitu. Kemudian tapi ada kemungkinan juga jangan-jangan Golkar ingin menggabung. Kalau namanya menggabung ya saya kira itu sah-sah saja. Tapi yang penting kita tetap fokus bahwa Mas Anies ini sudah diusung oleh rakyat, dan kalau memang menjadi turut bersama-sama dengan keinginan untuk menyambut Indonesia lebih bagus, tapi bukan hanya semata untuk kemudian dagang sapi gitu, jadi nggak bagus. Karena kemudian nanti ya aku mau masuk situ tapi
aku menterinya berapa, sudah belum bicara itu kan nanti ya bagus. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, marilah kita dorong untuk apa yang merasa ingin ditampung oleh gerbongnya Mas Anies ini, ya. Kemudian yang lain, kalau mau maju saya harap contohlah apa yang dilakukan oleh apa itu pilihan rakyat ini terhadap Anies ini, apa yang menjadikan ingin program. Kalau ini kan jelas namanya saja apa itu koalisi perubahan, artinya ingin merubah kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang efektif, kurang tepat. Ya.